Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Renjelita, NPM 2062201022 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR. Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dengan dosen pengampu Dr. Rina Yuniarti MAK. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Permasalahan perusahaan yang seringkali terjadi di Indonesia ialah kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dan masyarakat dikarenakan perusahaan terlalu fokus dalam memperoleh keuntungan. Padahal, kondisi keuangan saja tidak cukup dalam menjamin nilai suatu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat agar keberlanjutan perusahaan dapat terjamin. Banyaknya permasalahan lingkungan yang timbul karena pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab mendorong pemerintah, para pelaku dunia usaha, pecinta lingkungan, dan masyarakat diwajibkan untuk melakukan pengungkapan corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. CSR ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan CSR merupakan salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas, yang dimana undang-undang ini mengatur perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang yang cukup besar dalam permasalahan pencemaran lingkungan yang berhubungan erat dengan masalah kurangnya kesadaran dalam pengungkapan corporate social responsibility. Dan masyarakat merupakan salah satu yang paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan akibat dari beroperasinya perusahaan pertambangan. Banyaknya kasus pencemaran di Indonesia membuktikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga pengungkapan corporate social responsibility sangat dibutuhkan. Pengungkapan corporate social responsibility perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa identifikasi masalah di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, banyaknya kasus pencemaran lingkungan akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan, minimnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya corporate social responsibility, perusahaan hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata, perusahaan tidak mengungkapkan corporate social responsibility dalam laporan keuangan secara luas, dan yang terakhir yaitu banyaknya hasil penelitian yang tidak konsisten. Dari masalah yang ada, untuk menghindari ruang lingkup yang meluas dan dapat mencapai tujuan penelitian, maka penyusun membatasi masalah yang hanya berfokus pada pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dengan menggunakan profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA, ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset, dan umur perusahaan yang diukur dengan melihat lamanya perusahaan itu berdiri dan mampu bersaing yang dihitung sejak perusahaan itu didirikan sampai dijadikan sampel penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility? Yang kedua yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility? Dan yang terakhir yaitu apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap corporate social responsibility. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate social responsibility. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap corporate social responsibility. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Gledis, Yohana, dan Abdul Qadir pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.
Dengan hasil, yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang ketiga, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang terakhir, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aderhit Advelia Sijum dan Ani Rustia pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility. Dengan hasil, yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap corporate social responsibility. Dan yang terakhir yaitu corporate governance yang berpengaruh positif signifikan terhadap corporate social responsibility. Berikut adalah kerangka teoritik dari penelitian ini, yaitu yang pertama, profitabilitas selaku variabel X1 atau independen 1, umur perusahaan selaku variabel X2 atau independen 2, dan umur perusahaan selaku variabel X3 atau independen 3, dan corporate social responsibility selaku variabel Y atau dependen 1. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam meningkatkan nilai pemegang saham yang diukur dengan ROA atau return on asset dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari berbagai aspek. Ukuran perusahaan ini diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan, sehingga rumus yang digunakan yaitu ukuran perusahaan sama dengan logaritma natural total aset. Dan yang terakhir yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan itu berdiri dan mampu bersaing. Umur perusahaan ini diukur dengan melihat seberapa lama perusahaan itu berdiri sampai dijadikan sampel. Sehingga rumus yang digunakan yaitu umur perusahaan sama dengan tahun penelitian dikurangi tahun didirikannya perusahaan. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Adapun pengembangan hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama, diduga profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Hipotesis yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Dan hipotesis yang ketiga, umur perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tempat penelitian yang dibutuhkan adalah dengan mengakses website www.idx.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga bulan Juni 2023. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sedangkan sampel pada penelitian ini belum diketahui, tetapi sampel akan dicari dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik, yang ketiga itu ada analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir itu adalah uji hipotesis. Itulah pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari masih banyak terdapat kesalahan, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.